ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kita akan membahas lanjutan materi dari elastisitas, yaitu hukum Hooke dan energi potensial pegas. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar kita lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi menuju ke hukum Hooke. Hukum Hooke itu ditemukan oleh Robert Hooke. Bunyi hukum Hooke itu adalah jika gaya yang diberikan pada suatu benda tidak melebihi batas elastisitas benda, maka pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Kalau kita gambarkan sebuah pegas dengan panjang awal kita sebut dengan L0. Kemudian pada pegas ini diberi beban dengan gaya ditarik oleh gaya F, sehingga pegas ini bertambah panjang dan panjang akhirnya itu adalah LT. Maka pertambahan panjang pegas itu disimbolkan dengan istilah delta L, yaitu daerah ini. Dia akan bertambah panjang sebesar itu. Nah, kalau percobaan tadi kita bawa ke grafik, maka kita akan mendapatkan grafik percobaan seperti ini. Jika gaya diperbesar, maka pertambahan panjang juga akan semakin besar. Jadi antara F dengan delta L akan berbanding lurus. Nah, gradien dari percobaan itu adalah nilai K. K itu adalah konstanta pegas yang dirumuskan F per delta L. Dari rumus K tadi, K sama dengan F per delta L, maka kita akan mendapatkan rumus gaya dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta L. Dengan F itu adalah gaya, satuan gaya adalah Newton, kemudian delta L adalah pertambahan panjang pegas ya. Satuannya adalah meter. K itu adalah konstanta pegas. Satuan konstanta pegas bisa kita lihat dari rumusnya. K sama dengan F per delta L. F itu satuannya adalah Newton, per delta L itu satuannya adalah meter. Sehingga konstanta pegas satuannya adalah Newton per meter. Nah, delta L adalah pertambahan panjang. Banyak orang menyebut delta L itu juga dengan istilah delta X. Itu adalah besaran yang sama. Jadi, kalau diketahui nanti panjang akhir dan panjang awal, delta L bisa dicari dengan panjang akhir atau LT dikurangi panjang awal atau L0. Kita lanjutkan ke materi energi potensial pegas. Oke, untuk meregang, jadi untuk bertambah panjang, pegas itu perlu usaha atau energi. Energi yang diperlukan itu berupa energi potensial pegas. Nah, bagaimana rumus dari energi potensial pegas? Kalau kalian sudah disediakan gambar grafik seperti ini, ditanya usaha atau energi, gampang banget kalian bisa mencari. Usaha atau energi itu adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi, EP itu adalah luas, karena bangun yang dibentuk ini adalah bangun segitiga, berarti EP itu bisa kamu cari dengan rumus luas segitiga. Simpel kan? Oke, kita lanjut. Luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya itu adalah delta L dikali tingginya itu adalah F. Sehingga bisa kita tulis EP sama dengan setengah delta L dikali F atau setengah F dikali delta L, sama saja. Nah, ini baru rumus pertama. Kalau kita uraikan lagi, tadi sudah kita bahas rumus F dari hukum Hooke itu adalah K dikali delta L. Sehingga kita uraikan saja. EP sama dengan setengah kali F dikali delta L. Kita uraikan setengah dikali F, kita ganti dengan K dikali delta L dikali lagi delta L. Sehingga ini akan menjadi setengah dikali K, delta L dikali delta L adalah delta L kuadrat. Sehingga kita menemukan rumus energi potensial pegas yang kedua. Dengan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, delta L pertambahan panjang satuan meter, K konstanta pegas satuan Newton per meter, dan EP adalah energi potensial pegas. Nah, bagaimana satuan dari energi potensial pegas? Kita uraikan dari rumus, salah satu rumus saja boleh. Yang mana saja kamu gunakan boleh. Oke, kita turunkan dari sini. EP adalah setengah F dikali delta L.
Berarti EP satuannya adalah Newton dikali meter. Newton dikali meter ini sering dikenal dengan istilah Joule, sehingga ini disebut dengan Joule. Atau kamu boleh tulis dengan J besar saja. Jadi satuan usaha energi itu adalah Newton meter atau Joule. Oke, kita lanjutkan pada bagian akhir, yaitu susunan pegas. Pegas bisa disusun secara dua cara, yaitu seri dan paralel. Pegas yang disusun seri bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan ada 3 buah pegas dengan konstanta K1, K2, K3. Bisa lebih dari ini juga, bisa kurang juga. Oke. Konstanta K1, K2, K3 kalau kita gabungkan menjadi satu, itu dikenal dengan istilah konstanta pegas pengganti seri yang kita sebut dengan istilah KS. Untuk mencari konstanta pegas pengganti seri atau KS itu, kita memakai rumus. Seper KS sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3. Karena kebetulan di sini ada 3. Tetapi kalau lebih dari itu, berarti sampai di seper Km. Dengan KS adalah konstanta pegas pengganti seri, yaitu konstanta gabungan dari pegas-pegas yang tersusun secara seri. Susunan yang pegas yang kedua adalah susun secara paralel. Yang mana disebut paralel? Jadi kalau kita gambarkan, mungkin ini yang disebut dengan susunan pegas secara paralel. Misalnya ini adalah K1, K2, dan K3. Kalau K1, K2, dan K3 kita gabung, kita juga akan menghasilkan konstanta pegas pengganti paralel yang kita istilahkan dengan Kp. Kp itu adalah tinggal penjumlahan dari konstanta pegas, yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3. Kalau pegasnya ada 3. Kalau lebih berarti nanti sampai di plus Kn. Dengan Kp itu adalah konstanta pegas pengganti paralel. Satuannya itu sama dengan satuan konstanta pegas, yaitu Newton per meter. Contoh soal pertama, sebuah tali karet diberi beban 300 gram dan digantung vertikal pada sebuah statif. Dari perlakuan tersebut, karet bertambah panjang 4 cm dengan percepatan gravitasi bumi G itu 10 meter sekon pangkat min 2. Tentukan A konstanta pegas, B energi potensial pegas. Oke, diketahui. Diberi beban 300 gram, berarti yang diketahui adalah massa 300 gram. Satuan massa adalah kilogram, sehingga dari gram kita jadikan kilogram dibagi 1000, ini adalah 0,3 kilogram. Kemudian dari perlakuan tersebut karet bertambah panjang 4 cm, berarti delta L-nya itu adalah 4 cm. Kalau dijadikan meter, ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter, jadi dibagi 100. Kemudian G diketahui adalah 10 meter sekon pangkat min 2. Ditanya konstanta pegas, berarti K-nya. Nomor B, energi potensial pegas atau EP-nya. Oke, kita jawab yang nomor A dulu. Konstanta pegas K itu dirumuskan adalah F per delta L. F karena di sini diketahui adalah massa, berarti sesuai dengan hukum 2 Newton, F itu bisa dicari dengan rumus M dikali G per delta L. Sama dengan masukkan angka 0,3 dikali 10 dibagi delta L-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. 0,3 dikali 10 adalah 3 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 3 per 4 dikali 10 pangkat min 2 dibawa naik dulu menjadi 10 pangkat 2. 3 dibagi 4 itu adalah 0,75 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti 0,75 kalau dikali 100 itu adalah 75. Satuan Newton per meter. Oke, yang ditanya nomor B adalah energi potensial pegas atau EP. Rumus EP adalah setengah. Kita memakai rumus yang setengah dikali F dikali delta L. Karena R-nya
K-nya sudah diketahui, delta L-nya juga ada diketahui. Sama dengan setengah dikali F-nya tadi adalah 3 dikali delta L-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Ini bisa kita mudahkan sehingga menjadi EP sama dengan 3 kali 2 adalah 6 kali 10 pangkat min 2 Joule. Sebagai contoh soal kedua, sebuah pegas yang digantung vertikal bertambah panjang 10 cm ketika ditarik oleh gaya 10 Newton. Apabila pegas tersebut ditarik dengan gaya 30 Newton, tentukan A. Pertambahan panjang pegas, B. Energi potensial pegas. Oke, kita tulis diketahui. Sebuah pegas yang digantung vertikal bertambah panjang berarti delta L 10 cm ketika ditarik oleh gaya F 10 Newton. Apabila pegas tersebut ditarik dengan gaya 30 Newton, berarti ada dua buah kondisi. Berarti delta L ini kita sebut dengan delta L1, F-nya adalah F1. F-nya ini kita sebut dengan F2. Ditanya, pertambahan panjang pegas, berarti delta L2-nya berapa? Dan energi potensial pegas. Oke, dari diketahui kita bisa melihat bahwa diketahui F1, F2, delta L1 dan delta L2 yang dicari. Nah, rumus apa yang akan kita gunakan? Kita memakai rumus hukum Hooke tadi. Kita tahu bahwa F sama dengan K dikali delta L. Dari sini kita mendapatkan hubungan bahwa gaya berbanding lurus dengan delta L, pertambahan panjang pegas. Dari sini bisa kita turunkan rumus. Berarti kalau berbanding lurus berarti F1 per F2 sama dengan delta L1 per delta L2. Jadi kalau berbanding lurus, kalau F-nya F1 yang di atas, maka delta L-nya juga delta L1 yang di atas. Kalau F2-nya di atas, maka delta L-nya juga kita balik, delta L2 yang harus di atas. Itu namanya hubungan yang berbanding lurus. Nah, dari sini sekarang kita tinggal memasukkan ke angka saja. F1 diketahui 10 per F2 sama dengan delta L1 diketahui 10 cm. Kita tetapkan dalam satuan senti dulu ya. 10 per delta L2. Sehingga dari sini ini bisa kita mudahkan karena sama-sama ada 10 di kiri dan di kanan. Berarti ini akan menjadi 1 per F2 sama dengan 1 per delta L2. Oh ya, F2-nya sudah diketahui. F2-nya itu diketahui adalah 30. Dari sini kita kali silang ya. 1 dikali delta L2 itu adalah delta L2 sama dengan 1 dikali 30 itu adalah 30. Sehingga delta L2 itu adalah 30 cm. Kalau mau kita jadikan meter berarti tinggal dibagi 100, 0,3 meter. Itulah delta L2. Oke, nomor B, yang ditanya itu adalah energi potensial pegas saat kondisi kedua ya. Kalau kalian baca, apabila pegas tersebut ditarik dengan gaya 30 Newton, tentukan energi potensial pegasnya. Berarti itu saat dia kondisi kedua. Kita memakai rumus EP sama dengan setengah kali F2 dikali delta L2. Kita pakai rumus itu. Setengah dikali F2-nya tadi adalah 30. Delta L2-nya adalah 0,3. Berarti ini sama artinya dengan 30 dikali 0,3 itu adalah 9 dibagi 2. Sehingga mendapatkan energi potensial 4,5 Joule. Contoh soal ketiga, 6 buah pegas identik seperti gambar, masing-masing memiliki konstanta pegas 100 Newton per meter. Tentukan konstanta gabungan. Oke, kalau kalian lihat dari gambar yang ditampilkan, ini adalah konstanta gabungan antara seri dengan paralel. K1, K2, dan K3 itu tersusun secara paralel. K5 dan K6 tersusun secara paralel. Kemudian gabungannya itu akan tersusun secara seri. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, saran ibu adalah paralelkan dulu konstanta pegas yang perlu kalian paralelkan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, seperti saran ibu tadi, kita paralelkan dulu pegas yang perlu kalian paralel. Kalau kita gambarkan lagi secara sederhana untuk mencari gabungan, berarti K1, K2, dan K3 ini kita gabung. Itu menjadi satu di sini. K1 dan K2 dan K3 ini akan menjadi KP, kita sebut KP 1, 2, 3 saja biar lebih gampang.
Oke, kemudian di bawah KP ini akan ada K4. Kita gambarkan lagi K4. Oke, di bawah K4 ada K5 dan K6 yang tersusun secara paralel. Ini kita gabung lagi menjadi satu. Di sini sehingga akan menjadi satu pegas seperti ini. Ini adalah KP lagi, tapi KP antara pegas 5 dan 6. Di sini adalah beban. Oke, sehingga dari sini kita menghitung dulu berapa nilai KP 1, 2, dan 3. Ingat sesuai rumus KP. KP itu adalah K1 ditambah K2 ditambah K3. Sesuai dengan ini. Sama dengan nilainya adalah 100 ditambah 100 ditambah 100. Sehingga KP 1, 2, 3 ini adalah 300 Newton per meter. Kemudian keempat ini nilainya kan 100 Newton per meter, jadi tidak perlu dihitung. Kemudian yang dihitung lagi adalah KP 5 dan 6. Berarti KP 5 dan 6 itu adalah K5 ditambah K6. 100 ditambah 100. Ini adalah 200 Newton per meter. Oke, kita jadikan satu antara KP 1, 2, 3, K4 dan K5. Karena mereka tersusun secara seri, secara sederhana banget, kita gambarkan lagi. Gabungan dari ketiga pegas itu akan menjadi KS. KS ini adalah gabungan dari KP 1, 2, 3, K4 dan KP 5 dan 6. Sehingga berapakah nilai K gabungan terakhir, KS gabungan yang terakhir? Nilainya adalah seper KS sama dengan seper ini KP 1, 2, 3 ditambah seper. Di sini ada K4, K4 ditambah seper. Di sini ada terakhir KP 5 dan 6. Oke, kita jumlahkan sekarang. Seper KS sama dengan seper. KP 1, 2, 3 itu adalah 300 ditambah seper K4 itu adalah 100 ditambah seper 200. Seper KS sama dengan, karena di bawah per ini tidak sama, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Ini bisa kita jadikan 600 ya. 300 dikali 2 berarti ini dikali 2. 2 per 600 ditambah 6 per 600 ditambah 3 per 600. Seper KS sama dengan 2 tambah 6 tambah 3 itu adalah 11 per 600. Ini baru seper KS ya. Yang mau kita cari adalah KS-nya berapa. Berarti KS kita bawa naik ke atas, pindah tempat dengan 1. Ini di kanan juga gitu, 600 dibawa ke atas, 11 dibawa turun. Jadi pindah tempat. 600 per 11 sama dengan 54,54 Newton per meter. Jadi inilah hasil K gabungan. Contoh soal keempat, 6 pegas identik memiliki masing-masing konstanta 200 Newton per meter. Beban W menyebabkan pegas pertama panjang 10 cm. Berat beban W adalah. Oke, diketahui K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, sama dengan K5, sama dengan K6. Nilainya adalah 200 Newton per meter. Kemudian beban W menyebabkan bertambah panjang, berarti ada delta L sebesar 10 cm atau dijadikan meter menjadi 0,1 meter. Ditanya berat beban W, yang ditanya adalah W, berat beban. Beban berat itu sama dengan gaya, berarti W ini sama dengan F. Untuk mencari berat atau gaya, rumusnya sesuai dengan hukum Hooke adalah K dikali delta L. Nah, delta L-nya di sini sudah diketahui. Sekarang K yang belum diketahui. Yang diketahui di sini cuma nilai masing-masing konstanta pegas K1, K2, K3 sampai K6. Tetapi K yang digunakan di sini adalah K gabungan dari rangkaian yang sudah ditampilkan tadi. Nah, makanya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari dulu berapakah nilai K gabungan dari gambar yang tadi. Seperti cara yang tadi, K2, K3, K4, K5 yang tersusun paralel, kita paralelkan dulu, kita jadikan satu. Kalau kita mau ulang dia gambar secara sederhana, maka gambarnya akan menjadi di sini ada K1, kemudian di sini ada gabungan paralel antara KP 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu di bawahnya itu ada lagi K6, ada beban.
Berarti tugas kita adalah mencari dulu nilai KP 2, 3, 4, 5 dengan menjumlahkan saja. Berarti K2 ditambah K3 ditambah K4 ditambah K5. 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200. Berarti 800 Newton per meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa antara K1, KP 2, 3, 4, 5 dan K6 ini tersusun secara seri. Berarti kalau ini kita gambarkan lagi secara sederhana, dia akan menjadi satu secara seri. Ini adalah KS. Nah, berapa nilai KS-nya itu? Kita tulis di sini ya. 1/KS sama dengan, berarti 1/K1 ditambah 1/KP 2, 3, 4, 5 ditambah 1/K6. Masukkan angka. 1/200 ditambah 1/800 ditambah 1/200. Ini baru 1/KS. Seperti tadi kita jadikan satu samakan penyebutnya, berarti kita jadikan 800. Kita tulis di sini ya, semakin ke kiri. 1/KS sama dengan, berarti ini menjadi 4/800 ditambah 1/800 ditambah 4/800. 1/KS sama dengan 9/800. Kita balik tempat lagi. KS sama dengan 800/9 sama dengan 88,89 Newton per meter. Jadi nilai K gabungannya adalah 88,89. Nilai inilah kita masukkan sekarang ke rumus yang tadi. Oke, sehingga W akan menjadi K gabungan tadi adalah 88,89 dikali delta L-nya adalah 0,1. Berarti nilai beratnya itu adalah 0,1 adalah 1/10, berarti 8,889, atau kalau mau kita bulatkan ini menjadi W sama dengan 8,9 Newton. Contoh terakhir, 6 tugas identik masing-masing memiliki konstanta 50 Newton per meter seperti gambar. Suatu beban seberat 80 Newton digantung pada susunan pegas sehingga pegas bertambah panjang. Energi potensial pegas ketika pegas digantungi beban adalah, diketahui nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K5 dan K6, yaitu 50 Newton per meter. Kemudian beban seberat, berarti diketahui F-nya 80 Newton digantungi beban sehingga bertambah panjang. Yang ditanya itu adalah berapakah energi potensial pegasnya. Oke, untuk menjawab energi potensial pegas, kalian bisa memilih salah satu dari dua rumus yang ada, yaitu EP sama dengan setengah dikali F dikali delta L, atau rumus yang lagi satu, yaitu EP sama dengan setengah kali K dikali delta L kuadrat. Oke, karena pakai rumus pertama maupun kedua sama-sama delta L-nya belum diketahui di soal, berarti kita harus mencari delta L terlebih dahulu. Bagaimana caranya mencari delta L? Sesuai dengan hukum Hooke tadi, bahwa F sama dengan K dikali delta L. Berarti delta L dari sini adalah F dibagi K. F-nya sudah ada, K-nya sekarang kita cari dari K gabungan dari gambar yang sudah disediakan di soal. Oke, seperti cara-cara yang tadi, kita harus mencari K gabungan dulu. K1 dan K2 ini adalah susunan paralel, K3, K4, K5, K6 juga susunan paralel. Banyak yang bertanya, bolehkah sekalian dicari gabungan antara K1 sampai K6? Jawabannya tidak. Jadi kalian harus mencari dulu, karena K1 paralelnya dengan K2, kamu harus gabung dulu mereka berdua, jangan dicampur dengan K yang di bawahnya. Ya, oke. Berarti kalau kita gambarkan secara sederhana, K1 dan K2 kita gabung, ini akan menjadi KP1, 2. Di bawahnya K3 sampai K6 kita gabung juga menjadi 1, ini akan menjadi KP2, 3, 4, 6. Ini beban. Berapa nilai KP1 dan 2? Tinggal kita jumlah. Berarti K1 ditambah K2. 50 ditambah 50. Ini adalah 100 Newton per meter. KP
K3456 itu adalah K3 ditambah K4 ditambah K5 ditambah K6. Ini adalah 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50. Ini adalah 200 Newton per meter. Kemudian dari sini kita tahu bahwa KP12 dan KP3456 itu tersusun secara seri. Jadi gabungan terakhirnya itu adalah mereka menjadi seri. Ini adalah gabungan dari KP12 dan KP3456. Berapa nilai KS-nya? Kita cari. 1 KS sama dengan 1 KP12 ditambah 1 KP3456. 1 KS sama dengan 100 ditambah 200. Samakan penyebut lagi. 1 KS sama dengan, sama-sama kita jadikan 200. Berarti 2/200 ditambah 1/200. 1 KS sama dengan 3/200. Sehingga KS-nya sama dengan 200/3. KS sama dengan 66,67 Newton per liter. Inilah nilai K gabungan yang terakhir. Oke, setelah mendapatkan nilai K gabungan, kita tinggal memasukkan untuk mencari delta L. F-nya tadi adalah 80 per K gabungannya tadi adalah 66,67. Ini aku tulis saja K gabungan. Sehingga hasilnya adalah 1,2 berarti meter. Oke, setelah mendapatkan nilai delta L, baru kita akan bisa menjawab berapakah nilai EP-nya, energi potensialnya. Yang mana saja rumusnya bisa kalian gunakan untuk mencari EP. Rumus yang pertama F-nya juga diketahui, rumus yang kedua K juga sudah kita dapatkan tadi, berarti kita bebas memilih. Kita pakai rumus yang pertama saja, setengah kali F dikali delta L. Setengah dikali 80 dikali 1,2. Ini 40, berarti 40 dikali 1,2 adalah 48 Joule. Berarti nilai energi potensialnya adalah 48 Joule. Demikianlah tadi pembelajaran kita tentang elastisitas, tentang hukum Hooke dan energi potensial pegas. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat silakan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe channel Tias Ananda dan aktifkan tombol lonceng agar tahu postingan-postingan kita selanjutnya. Dadah!